per horizontal kiri, itu jadi perbandingannya juga harus 1. Begitupun aksial, HY dibagi HY-1, itu juga harus sama. Nah, setelah setimbang 1, maka gaya-gaya yang bekerja pada irisan masing-masing irisan, itu setimbang. Lalu yang membuat tidak setimbang apa? Yang membuat tidak setimbang adalah parameter keruntuhannya atau nilai kohesi Pi-nya sesuai tidak dengan shear stress-nya. Nah, persamaan umum yang paling simpel adalah kohesi ditambah normal tan Pi dibagi T, ya. T-nya ini shear force W sin alpha, ya. Nah, lanjut. Jadi di sini ada tabel masing-masing metode. Ada metode OMS, Bishop, Janbu, dan lain-lain. Morgenstern, Spencer. Nah, dia membawa kondisi kesetimbangan masing-masing. Contoh, OMS, dia hanya momen. Berarti dia XY-nya tidak harus timbang, tetapi momennya harus timbang, ya. Tapi nilai FK strength terhadap momennya harus sama. Contoh yang lain Janbu. Janbu dia hanya menghitung X dan Y, momen tidak. Artinya nanti driving terhadap gaya penggerak X terhadap gaya penahannya itu harus sama dengan 1, harus seimbang. Dan juga Y-nya. Y-nya juga harus seimbang. Tapi momen tidak perlu terhadap FK strength-nya. Nah, kalau kita lihat di posisi kanannya lagi, itu ada, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. V adalah vertikal atau aksial, dan H adalah horizontal atau lateral, dan M momen harus 0. Nah, di sini kesetimbangan gaya kan belum masuk dia nilai kohesi dan Pi-nya. Jadi contoh, misal kita ngitung FK momen aja, kita nggak perlu nilai kohesi Pi kan? Contoh FK momen. Misalnya ada lereng, dia punya berat. Kita bisa hitung dengan titik pusat sumbunya, tinggal berat dikalikan Rx-nya, dan juga R-nya ya, shear force-nya itu dikalikan area. Nah, shear force-nya itu W sin alpha kan. Itu nggak perlu pakai kohesi dan Pi. Begitupun kesetimbangan lateral dan juga aksial. Kita tidak perlu parameter kohesi dan Pi. Tetapi kalau sudah masuk ke FK strength, kita sudah harus menghitung kondisi kohesi dan Pi. Jadi ada parameter kekuatan di situ, strength-nya. Nah, nanti kalau misalnya OMS contoh, ordinary method, dia force XY-nya enggak, tapi hanya momen. Nah, artinya kesetimbangan momen ini harus dibawa dulu ke kondisi 1, baru kita hitung nanti nilai FK strength-nya. Nah, nanti software akan mengiterasi FK-nya harus sama, kondisi FK strength terhadap momennya. Seperti itu. Nah, ini contoh 3D. 3D sebetulnya dia hanya mengembangkan satu sumbu, ya. Jadi kalau di 2 dimensi itu kan X terhadap Z, ya. Z, misalnya Z-nya elevasi atau datum lah, ya, elevasi. Nah, artinya dia menambah satu sumbu lagi untuk menjadi 3 dimensi atau extrude, ya. Nah, sebetulnya 3 dimensi juga dia sama, cuman dia menghitung terhadap arah X juga terhadap arah Y. Nah, kalau kita lihat kesetimbangan momennya, dia juga ini sumbernya dari ini ya, Cheng and Yip 2007, Three-Dimensional Asymmetric Slope Stability. Teman-teman bisa coba baca-baca juga. Jadi simpelnya gini, kondisi momen juga harus dibawa setimbang, kondisi force X dan juga itu juga harus dibawa sama dengan
0, seimbang. Baru dia software menghitung nilai FK strength-nya dari properties-nya. Nanti kita akan bahas ya, bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi sebetulnya di mana. Nah, kita lanjut dulu dari by visual ya. Kalau kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan, itu sebetulnya sama. Cuman yang sebelah kanan, dia yang tadi saya sampaikan, ada extrude ke arah sumbu yang satunya lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat 2 dimensi, dia hanya satu sayatan. Tetapi kalau 3 dimensi, dia extrude ke satu sumbu lagi, yakni sumbu Y. Nah, kalau teman-teman lihat di di gambar kolom kanan, itu apa sih? Kotak-kotak, terus ada boundary di sini. Itu sebenarnya kolom ya, kolom. Itu jumlah kolom dari bentukan slip surface si lereng itu. Nah, kalau misalnya kita 2 dimensi, misal kita tarik sayatan 1, maka kita hanya mengambil jalur satu sayatan itu. Nah, kalau 3 dimensi, dia semuanya menjadi kolom. Jadi kolom. Jadi nanti kita dari kolom ini bisa menghitung volume. Sebetulnya kalau 2 dimensi juga bisa pendekatan. Misal kita punya 2 dimensi, nilai FK sekian, nanti kita asumsikan aja berapa lebarnya, berapa tebalnya, bisa dapat volume. Tapi itu balik lagi asumsi juga. Ya, jadi bedanya 2 dimensi dan juga 3 dimensi itu di bentuknya ya. Bentuk sayatannya irisan 2 dimensi, sedangkan 3 dimensi dia berbentuk kolom. Sorry ya. Nah, ini ya, kolom itu seperti ini ya, teman-teman. Dia ada ruangnya. Nah, kalau 2 dimensi, dia ini seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke contoh perhitungan 2 dimensi ya. Jadi, tadi ya, yang misal kita ini bawa ke OMS ya, OMS di mana lereng itu harus setimbang dulu momennya. Nah, jadi tabel nomor 1 nih, step 1, hitung sigma momen sama dengan 0. Momen driving 17.414 kN per meter. Dan momen restingnya 17.518. Nah, kenapa ada beda? Itu perbedaan dari X dan juga R-nya. Itu perbedaan sedikit aja pengukurannya. Itu harusnya 1. Ya. Setelah kita dapat, berarti kan momennya setimbang nih 1 nih. Ya kan? Ini belum ada kohesi P nih, perhitungan momen. Lalu kita hitung keseimbangan strength-nya. Berarti di sini udah masuk kohesi dan P. Ya. Shear strength per shear stress. Dapat 1,46. Nah, di sini artinya sebetulnya secara nilai kohesi dan P, dia 1,46 kali kuat terhadap aksi berat tadi kan. Nah, artinya sebetulnya si momen itu sebetulnya juga sama dengan si strength tadi 1,46 juga. Harusnya dia resistennya itu di 25.000 karena 1,46 kali lipat dari yang awal. Tetapi aktualnya adalah tetap 1 di lapangan. Kenapa? Karena kondisinya tidak bergerak. Artinya momennya juga tetap di 1 gitu. Nah, kalau misalnya software dia menganalisis, ini ada iterasi awal dan juga contohnya iterasi akhir. Nah, kita lihat FK ya, irisan. Ini contohnya nih ada satu geometri ya, kita bagi 10 irisan dengan radiusnya atau ke titik pusatnya di 23 ya. Lalu X-nya juga diukur ya sedemikian rupa 17, 16, 13 dan didapatkan FK masing-masing irisan itu 2,3, 0,88, 0,75 dan seterusnya. Dan FK global adalah dijumlahkan semua ya. Itu di 1,5
467 tadi ya, sama 1,467. Dan di FK momen global di 1 tadi ya, 1 tadi. Jadi di sini ada ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan ini akan diiterasi oleh software sehingga nilainya itu harus sama. Recording in progress. Nah, jadi sebetulnya simpelnya gini, kalau misalnya memang kalau untuk perhitungan cepat ya, teman-teman nggak perlu lihat kondisi timbang X, Y, momen, nggak perlu. Teman-teman balik ke rumus ini aja sebenarnya. Koesi normal tanpi dibagi W sin alpha. Sebenarnya ini dia X, Y, momen juga udah 0 semua. Jadi kondisinya 1, dia akan perbedaan sedikit saja terhadap jika emang harus nilainya harus sama terhadap momen dan juga ininya. Nah, kita lanjut ya. Bedanya apa? 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai software slide ya di sini misalnya Rocksion, itu bisa lihat kan nilai masing-masing irisan. Masing-masing irisan itu bisa kita lihat berapa nilai kohesi pi dan seterusnya. Nah, itulah yang penentuan nilai faktor keamanannya. Contohnya di sini kita lihat 2 dimensi dulu ya, sebelah kanan itu 1,0155 faktor safety-nya. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari strength per stress 31,86 per 31,37. Nah, sama kayak yang tadi ya, di sini shear strength per shear stress. Nah, mungkin saya coba jelasin dikit ya. Dapatnya dari mana? Jadi gini, dari 10 masing-masing irisan itu dihitung beban. Beban material dapat dari mana? Dapat dari density ya, atau unit weight. Di sini contohnya 5112 kilonewton per meter kubik, 146, 211, 267. Nah, bebannya gimana ngitungnya? 2 dimensi dulu ya. Ngitungnya adalah density dikali luas irisannya. Contoh, density-nya berapa? Misal 2,3 dikalikan luasan ini, gitu ya. Dikalikan luasan si penampang irisan ini. Begitupun di irisan kedua, luasan dikalikan unit weight-nya, dapat beban masing-masing 1 sampai 10. Setelah itu, kita ukur dasar angle of slice atau sudut yang merah ini. Nah, dibalik menggambar merah ini gimana caranya? Itu sebenarnya si software juga harusnya iterasi dia. Jadi nggak sekali gambar langsung FK. Nggak, dia akan mencari kondisi yang paling pesimis ya. Atau ibarat iterasi sampai dapat kondisi yang nilainya paling kecil. Contoh anggap aja ini sudah sesuai ya. Nah, ini sudut yang merah ini terhadap horizontalnya diukur berapa derajat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Nah, lalu kalau yang ketiga adalah base length. Base length adalah panjang ya. Panjang dasar irisan. Contoh 01. Nah, ini panjang dari sini ke sini berapa? Ini sini berapa?
sini berapa, di sini berapa. Itu base length. Lanjut pore pressure. Nah, pore pressure di sini itu adalah jika adanya teman-teman water table ya atau ground water level terhadap material ya. Nah, pore pressure ini diukur dengan cara dasar irisan terhadap level airnya. Contoh, misal kita mau ukur irisan ketiga. Airnya misalnya full ya. Teman-teman kan bisa pasang full tuh. Dasar irisan ke ini berapa tingginya dikalikan tekanan airnya. Kalau di software bisa diatur standarnya 9,8. Jadi nanti tinggi dasar ke atas dikalikan 98,1. Ini nilainya. 12, 34, 51 misal ya. Nah, kenapa kalau air ini akan mengurangi nilai FK? Ya, karena nantinya nilai pore pressure ini akan mengkoreksi normal. Normal tadi ini ya. Nah, normal itu reaksi ya. Gaya normal. Contoh kita berdiri di lantai, pasti lantai itu memberikan normal ke kita. Kalau enggak, lantai itu akan amblas ke bawah. Ibarat berat kita misal 60 kilo di lantai, lantainya nggak bergerak, berarti lantai memberikan ke atas 60 kilo juga gitu. Kecuali kita berdiri di lumpur, kita beri 60 kilo, lumpur nggak bisa memberi 60 kilo, misal cuma kasih 5 kilo, tetap kita akan turun ke bawah, amblas. Nah, di situ tekanan air pori ini akan mengurangi kemampuan normalnya, akan mengkoreksi normalnya. Jadi yang tadinya mungkin normalnya berapa kilonewton, akibat dikurangi tekanan air pori atau nanti hasilnya adalah efektif normal, dia akan berkurang kemampuannya. Artinya nanti perhitungan FK-nya juga akan berkurang. Oke. Nah, ini makanya di sini normalnya segini ya, 31, 100 dan seterusnya. Nah, normal stres dapat dari mana? Nah, baik teman. Ini kan normal ini masih gaya. Nah, 3168, 101. Nah, untuk menjadikannya stres, dia harus dibagi luasan. Nah, karena ini 2 dimensi, dibagi base length-nya ya. Atau panjang irisannya. Jadi nanti 31 dibagi ini, 36 dibagi ini, itu akan mendapatkan normalnya. 31 dibagi 3,2, 9. 101 dibagi 2,8, 36,21 dan seterusnya. Nah, di sini berarti normalnya sudah dalam bentuk stres. Nah, efektif normal stres itu didapatkan dengan dikurangin pore pressure-nya. 9,77 dikurang 12 minus lalu 36 dikurangin 34 1,6 dan seterusnya. Nah, setelah dapat efektif stres yang tadi normal dikurangin pore pressure-nya, kita dapatkan nilai efektif stres. Ya, efektif stres. Nah, dari efektif stres ini untuk menjadikannya dia shear stress, kita bagikan distribusinya terhadap base length-nya lagi. Ya. Jadi nanti 40,12 dibagi 3 jadi 12, 35 dan seterusnya. Itu kita udah dapat stres ya. Shear-nya ya atau gaya penggerak. Nah, untuk strength-nya adalah nilai tadi kohesi normal tan pi ya. Nah, strength-nya itu dari normal tadi dengan masukkan rumus kohesinya. Nah, gini teman-teman. Misalnya kita punya material, terus dia heterogen, dia akan tetap menggunakan base cohesion. Ya, jadi
yang beririsan di bawah, contohnya gini, misalnya irisannya ini ada 10. Nah, misalnya materialnya itu kena di base-nya ini penyusunnya misalnya clay. Nah, clay-nya inilah yang akan dipakai nilai koesinya. Seperti itu. Nah, nanti dihitung shear strength-nya, kita dapat, lalu kita bagi. Nah, setelah kita bagi, kita dapat nilai FK per irisan. Nah, untuk globalnya, kita jumlahkan dulu strength-nya ya. Strength-nya dijumlahin, stresnya juga dijumlahin, lalu dibagi. Nah, nanti akan dapat ini, 469 dibagi 320, 1,46. Nah, sedangkan tadi, moment driving, ya, moment driving itu didapat dari tadi ya, ini, W dikali R. W adalah berat, dikalikan R. R apa tuh? R adalah ini, jarak dari sini ke titik sini. Jadi beban dikalikan jarak R dapat nih. Jadi dia harus sama nih. Ya kan? Kalau teman-teman lihat 916, 926, 2267, 28 ini beda-beda dikit aja pengukuran jaraknya. Dijumlahkan dia hampir sama atau dibandingkan 1. Nah, ini sebenarnya itu udah kondisi semuanya dihitung ya, momen aksial dan lateral juga sudah dihitung. Karena kita W sin alpha dan tadi normalnya W cos alpha itu sebetulnya sudah trigonometrinya ya. Jadi itu harusnya nilainya sudah sama. Nah, kenapa si software ini iterasi awal lalu diiterasikan lagi ke akhir? Karena nanti yang pada akhirnya adalah si FK FK-nya momen itu harus sama dengan FK strength-nya gitu. Jadi harus sama, nggak boleh beda. Kalau ini kan masih beda nih, teman-teman lihat 146 bawahnya 1. Nah, ini harus sama. 158 ini juga 157 ya, harus sama. Nah, kenapa bisa berbeda? Padahal tadi ini si shear force kan W sin alpha ya. Itu udah trigonometri, itu udah seimbang. 40 12 98 59 itu kan udah seimbang. Buktinya apa? Buktinya momen ini seimbang. Nah, kenapa ini harus diubah dari contoh nih 40 12. Nah, yang ini 67. Yang sebelahnya 98, yang ini 71 shear force-nya ya. Ini juga diubah. Ini diubah karena menyesuaikan koesi P tadi. Kan kalau momen tadi kan dia hanya W dikalikan jarak dan juga shear force dikalikan jarak tadi kan. Hanya berat aja dia, komponen-komponen berat aja. Nah, sedangkan kemunculan Mohr kolom, kohesi dan P di sini itu harus sama nanti pada akhirnya. Beda lagi dengan kalau misalnya kriteria yang lain kan, banyak sekali kriteria selain Mohr kolom. Nah, itu pada akhirnya itu juga harus sama. Jadi kalau saya bisa bilang, sebetulnya 146 menuju 157 itu dekat-dekat aja. Jadi kalau mau hitung cepat sebetulnya, pakai rumus ini aja. Rumus koesi ditambah normal, tangan P dibagi gaya penggeraknya, W sin alpanya. Ini langsung aja cepat aja. Nah, nanti akan berbeda-beda sedikit aja nanti. Nah, kenapa berbedanya? Contohnya kayak Spencer Morgenstern, kenapa berbedanya? Karena dia ada yang perhitungan yang tidak diketahuinya itu berbeda-beda. Contohnya ya penggunaan dari posisi normalnya, lalu juga perbedaan dari sudut antar irisannya, interslice force-nya.
Itu yang membedakan. Karena kalau kita lihat Spencer dan Morgenstern, ini kan yes semua nih. X-nya yes, Y-nya yes, momennya yes, Morgenstern juga yes. Terus kenapa hitungannya beda? Coba running di software, itu bedanya cuma dikit banget. Cuma 0,00 berapa. Nah, itu. Yang bikin beda ya, ada perbedaan. Contoh, sudut antar interslice-nya. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya Morgenstern terhadap OMS, beda sekali. Bisa 0,2. Karena apa? Karena dia hanya momen yang ini ketiganya. Gitu. Nah, ini kita kembali tadi ya. Sebetulnya 2 dimensi dan 3 dimensi kita pada software, ini saya bahas Roxane ya, itu bisa kita lihat resultnya. Nah, bedanya apa 2 dimensi dan 3 dimensi? Nah, kalau 2 dimensi ya, dia tadi kan komponennya adalah berat dan juga base length, dasar irisan, ya kan, dan sebagainya macamnya. Nah, sedangkan kalau 3D, dia ini kolom weight berat, ya, kolom volume. Jadi di sini bisa hitung volume dan juga bisa hitung areanya. Ujung-ujungnya apa? Sebetulnya sama aja, dia juga membandingkan strength per stress, sama juga dengan 2 dimensinya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh ya. Nah, ini persamaannya ya, koesi N tan Pi dibagi S ya. Nah, ini contoh 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, misal kita eh, tarik section tegak lurus terhadap permukaan desain ini, misal sumbu X misal warna kuning ini. Nah, artinya kita hanya menghitung di area kolom ini. Sedangkan kalau 3 dimensi bentukannya dia akan menghitung seluruh ke arah X dan juga ke arah Y. Nah, kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya kita udah tahu ya, udah tahu arah pergerakannya ke arah X, misal ke sini X-nya. Nah, ini kita kasih nama misal 01X, 02, 03 sampai dengan 017 X. Nah, kalau misalnya kita tarik section di tengah, artinya analisis 2 dimensi, dia hanya menghitung irisan 12, 11, 10, dan 9. Nah, ini penampang AA aksen ya. Nah, sedangkan 3 dimensi, dia menghitung keseluruhannya. Ya. Jadi bedanya di situ, 2 dimensi dan 3 dimensi, dia bentukan dari slip surface-nya juga berbeda, lebih optimal lagi dari 2 dimensi. Untuk perhitungannya juga lebih panjang ya, semuanya dihitung. Ini saya ada, mungkin rekan-rekan kalau ini izin ya, ada contoh ya perhitungan aja. Misal di sini ada kolom 1X ya, sampai 17. Dia punya beban atau berat dari kolomnya itu 1000, 1100, 1200, dan seterusnya. Lalu areanya 5 meter persegi, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini kolom per beban 200 kN per meter kuadrat, dan seterusnya. Sudut dasar, sudut dasar kolom ini ya, bukan irisan. Itu di 20, 21, dan seterusnya. Dan ini radiannya. Ini panjang dasar kolomnya. Dan ini per pressure. Nah, ini coba ada quiz ya, teman-teman. Rekan-rekan lah. Nomor 1, coba hitung nilai faktor keamanan lereng 3 dimensi dan 2 dimensi homogen. Material homogen ya. Materialnya homogen, yakni semuanya kohesinya 30 dan pi-nya 30 derajat. Menggunakan ya tadi, sederhana aja, yang kesetimbangan sederhana aja. Nah,
Coba hitung 2 dimensinya dan juga 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi tadi ya penampangnya yang hanya di 12, 11, 10, dan 9. Tapi kalau 3 dimensi itu semuanya dijumlahin. Ya. Lalu juga hitung volume potensi kelongsoran. Nah, jawabannya ada di yang saya tutupin biru ini. Nah, mungkin nanti yang bisa jawab bisa dapat sertifikat gratis ya dari Pitindo ini ya Mbak Rahel ya. Mungkin teman-teman coba bisa yang tadi ya dihitung, coba hitung 3D dan 2D-nya. Sederhana aja. Berapa sih FK-nya? Contohnya ini lerengnya di sebelah kiri, bentuk busurannya seperti ini. Lalu kita bagi menjadi kolom 1 sampai 17. Kita hitung coba section 2 dimensinya yang 12, 11, 10, 9 dan juga 3 dimensinya. Berapa nilainya dan juga berapa volumenya. Nah, clue-nya adalah ya tadi ya, hanya menghitung shear strength per shear stress aja sebetulnya. Ya, Mbak Rahel, berapa lama Mbak? Mungkin Untuk pengerjaan soalnya diberikan waktu selama 10 sampai 15 menit. Sekali mengingatkan kepada teman-teman semua yang bisa menjawab kuis dengan baik, dengan cepat dan tepat akan mendapatkan sertifikat kuis dari PT Program. Eh, boleh tanya nggak? Iya, bagaimana Mas? Boleh nanya. Ini kan tadi di apa ya? Diidentikan dengan 2 dimensi ya. Dimana kalau strength-nya itu adalah katakanlah C dikalikan panjang dari base dari slash ya. Sedangkan untuk 3 dimensi kan sebenarnya kan face-nya itu tidak hanya di bawah ya, ada juga di sampingnya. Karena kalau kita berbicara kolom kan face-nya kalau slash itu face-nya ada 3, depan, belakang, sama bawah. Sedangkan untuk kolom itu kan face-nya ada tambah 2 lagi. Eh, di sini kalau di contoh 3 dimensinya ini ada tingginya nggak ya untuk melihat eh, face kanan kirinya? Katakanlah untuk contoh ya, untuk kolom 1x, apakah yang bekerja itu hanya kalau kita bilang depan belakang, berarti kalau dari gambar ini atas bawah ya. Untuk sebelah kirinya strength-nya dihitung nggak di 3 dimensi? Oke. Jadi kalau untuk perhitungan tinggi ya, sebetulnya itu sudah terjawab dari data ini, dari beban ya. Beban ini kan kita harus menghitung awalnya adalah volume ya. Volume dikalikan density-nya kan. Nah, jadi beban yang si kolom ini sudah saya masukkan, jadi nggak perlu lagi uh, menghitung geometrinya. Jadi contoh sederhana aja, ini 1x dengan tinggi, lebar, dan sekian, ini beratnya udah 1000 kilonewton. Yang 2x 1100 dan seterusnya, seperti itu. Ini contoh aja. Jadi kalau betul tadi kalau misalnya memang untuk hitungannya itu sebetulnya kita harus ada bentuk kolomnya buat ngitung geometrinya itu nanti berapa beratnya kan, berapa berat masing-masing kolom. Nah, dari berat itu nanti baru kita hitung base shear force-nya dan juga nanti normalnya dengan rumus yang tadi itu aja. Nah, cuman ini kebetulan saya sudah tampilkan posisi beratnya dan juga arahnya juga sudah saya tentukan ke arah X ya. Sebetulnya kalau 3 dimensi betul tadi ya disampaikan ke arah Y juga sebetulnya. Jadi kalau di software kan 2 dimensi right to left, left to right ya. Kita udah tentukan dulu arah
pergerakannya. Jadi kalau misalnya kita salah menentukan, pastikan salah result. Nah, contohnya 3 dimensi, ini juga sudah kita tentukan arahnya ke X ya, ke bawah semua. Jadi ke arah Y nggak kita hitung. Seperti itu aja. Jadi sebetulnya mau menjelaskan aja bahwa 3 dimensi adalah extrude dari si 2 dimensi, gitu aja. Mungkin itu Pak Handana Nawari, Pak, izin jawab. Ya, baik, terima kasih Mas Calvin. Kepada Mas Riza, apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan Pak, saya Riza, pengen tanya untuk ini pembagian apa namanya kolom, ini kan ada kolom area ya dalam bentuk meter persegi dan kolom volume. Nah ini kalau dari ilustrasi yang ditampilkan, ini kan ilustrasi dan nilainya. Di sini kan untuk terutama kolom area itu kan dia berbeda-beda ya angkanya ya. Nah ini pertama alasannya kenapa dilakukan perbedaan itu, apakah memang berbeda karena dibatasi oleh boundary longsornya, atau mungkin yang tidak di boundary longsor itu juga kolom areanya itu berbeda juga. Jika memang demikian, pertimbangannya apa ya Pak? Karena sepemahaman saya kalau kita menganalisis dinamika longsornya itu kan memang kolomnya harus konsisten ya. Nah, mungkin boleh diberikan pencerahan, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau simetris, sebetulnya 3D harusnya sama dengan 2 dimensi ya. Cuman nge-extrude aja kan. Jadi bentuk irisan sama kolomnya harusnya sama gitu. Cuman kenapa ini saya buat pisah-pisah? Asumsi asimetrik. Jadi bentuk si apa ya? Busuran 3D-nya itu ada yang lebih kecil, ada yang lebih panjang, ada yang lebih kecil seperti itu. Gitu. Jadi asumsi aja ini. Jadi 2 dimensi dan 3 dimensi hasilnya akan jauh. Padahal harusnya tadi kan kalau dia misalnya simetris, harusnya 3D dan 2D itu harusnya hampir sama. Karena dia hanya bentukannya sama, hanya mengekstrud saja kan. Jadi ibarat kata cuman dijumlahin aja rata-ratanya, harusnya sama. Cuman tadi kenapa bisa kanan kirinya bisa berbeda-beda geometrinya, itu saya asumsikan itu bentukannya memang asimetrik, Mas. Jadi ada yang kolomnya panjang, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Jadi nanti hasilnya section 12, 11, 10, 9 tidak akan sama dengan penjumlahan 0 sampai 17, gitu. Oke, berarti anggapannya bahwa memang yang berbeda itu yang di sekitar boundary longsor ya Mas. Jadi kan karena dia memotongnya irregular jadi. Ya, oke. betul. Kalau boleh Ini follow asumsi. up Mas, kira-kira idealnya untuk apa namanya dimensi kolom itu untuk longsoran-longsoran di area tambang itu kita dengan grid berapa ya? Artinya supaya kita bisa lebih justifikasinya lebih mendekati aktual gitu Mas. Ada konsiderasi nggak? Oke. Sebetulnya kalau untuk penentuan bidang gelincir ya, itu software ya kalau saya bicara ini ya slide 3 itu sebetulnya udah banyak banget ya metode-metode pencarian bentuk slip surface-nya ya. Jadi kondisi-kondisi yang asimetris atau irregular tadi itu sebetulnya sudah dioptimalkan dengan metode-metode pencarian dari ya contohnya adalah Kucosearch, PSO ya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya grid ya, grid itu sebenarnya konvensional, tapi sebetulnya memang yang menjadi dasar bahwa titik
poin slip surface-nya itu awalnya kan memang grid kan. Cuman semakin banyak grid, hitungan makin berat kan. Nah, penyebaran gridnya itulah yang dibatasi oleh software. Nggak semua gridnya itu, ibarat kalau misalnya kita semua grid kita hitung, pasti berat banget gitu kan. Nah, tinggal pencarian arah atau bentukan gridnya itu. Kalau PSO seperti apa ya kan, UKO penyebarannya seperti apa, iterasinya. Nah, kalau grid kita kan bisa mengatur jarak antar grid dan juga itu minimumnya sih 50 kali 50 lah. Cuman semakin rapat ya semakin bagus. Tapi titiknya akan makin banyak. Kalau misalnya antar titiknya makin rapat, berarti semuanya kan gridnya dihitung gitu kan. Nah, seperti itu mungkin. Nah, kalau misalnya kita sudah pakai yang metode yang itu, kita bisa memangkas waktu dengan optimalisasi pencarian gridnya ya, titiknya. Untuk bentukannya sendiri, nah itu sebenarnya ada yang macam-macam, banyak banget kan itu. Yang kalau di 3D kan ellipsoid dan eh, apalagi satu lagi, lupa saya, sphere ya, sphere. Yang bentukannya kalau di 2D ya sirkular non sirkular lah. Jadi kayak gitulah. Seperti pencariannya udah otomatis. Kita tinggal sebenarnya eh, modelnya aja sih kalau 3D ya. Yang nyusunnya itu kalau salah ya salah. Cuman kalau 2 dimensi kan lebih ini deh, lebih simplified ya, dan lebih kesalahannya lebih sedikit lah kalau 2 dimensi. Makanya kalau misalnya simetrik tadi kan 2 dimensi sebenarnya bisa aja diekstrud. Misalnya kita buat 2 dimensi dulu. Nanti tinggal kanan kirinya ekstrud aja 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri. Misalnya 2 dimensinya 1,3, pasti 3D-nya juga 1,3. Kenapa? Ya karena rata. Nah, kecuali memang betul-betul perpotongan materialnya beda-beda dari 3D, pasti dia nanti jadi asimetrik atau irregular tadi. FK-nya nanti pasti berbeda 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, Baik, terima kasih, Mas. mohon izin lagi, Mas, mungkin saya pernah nyoba 3D. Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah lebarnya. Lebar sama tinggi itu kalau rasionya berbeda, walaupun itu homogen ya, nanti kemungkinan antara FK 3D sama 2D-nya nanti perbandingannya juga berbeda. Makanya tadi sempat bertanya, kalau kalau 3D itu kan perhitungannya kan berdasarkan kolom ya. Kolom itu phase-nya itu ada 5. Nah, kalau di 2D itu untuk strength kan berarti base slash-nya dikalikan panjang dari kohesi dikalikan dari kohesi lah. Kohesi dikalikan dari panjang slash-nya. Sedangkan dalam 3D itu ada phase tambahan 2 itu. Nah, di sini kalau kita katakanlah kita punya bukaan 50 meter sama 200 meter dengan tinggi yang sama. Itu kalau dalam 3D itu bukaan 50 itu berarti gaya penggeraknya kan lebih kecil dibanding yang bukaannya 200. Kemungkinan itu berbeda antara perbandingan FK 3D sama 2D-nya. Mungkin bisa nanti dicoba-coba nanti. Walaupun Ya. itu kita menggunakannya cuma extrude ya. Extrude kan itu kan asumsinya sama menyampingnya, yaitu itu nanti bisa dicoba apa dengan tinggi sekian, lebarnya sekian, dibandingkan lebar yang lebih lebar lagi. Kemungkinan itu agak berbeda. Seperti itu sih. Cuma tambahan. Berbedanya berapa, Pak? Pak, share aja, Pak. Jauh, Pak? Perbedaannya itu tergantung dengan itu, Pak. Jadi gini, gambarannya. Misal nih, kita punya tinggi lereng itu 100 meter. Ya. Lalu kita punya lebar yang kita buka adalah 50. Nah, berarti material yang menggantung itu adalah tingginya 100 dikali lebar 50.
Nah, kita bandingkan lagi kalau bukaannya 200. Itu berarti bebannya itu adalah 100 kali 200 nih. Nah, itu yang akan membedakan nanti semakin lebar itu FK3D-nya akan mendekati FK2D. Tetapi kalau semakin sempit FK3D-nya jauh akan lebih besar. Seperti itu. Karena ada gaya samping. Katakannya yang apa ya? Kalau lebarnya 50, di tepi 50 itu dia akan menahan. Kayak gitu. Seperti itu sih. Itu sering banyak Oke. ditanyakan berapa sih perbandingan. Itu perbandingannya nggak ada yang fix. Mungkin bisa Oke. mungkin ada yang riset. Jadi simetrik apapun, jika misalnya salah satu sumbu ekstrudnya nggak sama, secara nggak langsung FK-nya akan berbeda ya, gitu ya Pak Hen Iya, dan Nawari. betul. Betul, Nah, nanti bisa dicoba-coba mungkin yang teman-teman yang sudah punya 3D dan memodelkan 3D bisa dicoba. oke Pak, siap. Oke, sambil lanjut Pak ya. Mungkin ini contoh aja Pak ya, 3D Pak ya. Jadi data-data apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan di 3D itu? Yang pasti kalau kita bicara 3D, artinya kan model itu harus yang 3 dimensi juga. Berbeda kalau kita 2 dimensi kan hanya section aja yang kita masukin. Ya. Jadi lebih simple dan memasukkannya lebih mudah, menggantinya lebih mudah, dan merekomendasikannya juga lebih mudah. Nah, kalau 3D sebetulnya bisa dibilang nggak ini sih ya, nggak yang efektif gitu. Kalau kita untuk bekerja ya, untuk analisis, kecuali mungkin untuk LOM ya, kalau kita bicara punya desain jangka panjang, kita punya model yang kuat, itu kita buat 3D, itu bagus. Cuman kalau untuk short, mingguan, terus kita harus buat 3D, ya pasti ada kesalahan di situ kan. Gitu. Nah, kalau misalnya data-data yang dibutuhkan, itu yang pertama sama ya, topo pasti original ya. Untuk apa? Untuk soil ya. Ini kalau kita batu bara ya. Lalu situasi ya, baik situasi ori, situasi aktual, kalaupun ada longsor, situasi sebelum. Nah, pokoknya data kontur lah ya, baik ori maupun aktual. Selanjutnya adalah ini yang penting sebetulnya untuk 3D, yakni litologi. Ya. Kenapa litologi? Ya karena untuk analisis 3D itu litologi itu yang akan mempengaruhi ya tadi FK strength tadi kan, koesipinya, penyebaran koesipinya. Nah, kalau misalnya kita ada salah, ini pasti 3D-nya juga salah. Nah, itu makanya kemungkinan salah 3D pasti banyak. Ini contohnya ya untuk batu bara, burden-nya dan juga coal. Ya burden ya interburden ya bisa clay, siltstone, ya pasir ya. Dan untuk di nikel biasanya kan yang ciri khas berbeda adalah limonit, saprolit dan juga bedrock ya. Lalu yang selanjutnya adalah muka air tanah ya atau groundwater level. Itu apa? Itu tadi ya untuk pore pressure tadi yang akan mengurangi normal gaya normal untuk memberikan reaksi tadi ya terhadap berat. Nah, itu akan berpengaruh sekali jika kondisinya airnya full atau setengah atau bahkan nggak ada ya atau jauh di bawah. Nah, itu akan berpengaruh sekali. Lalu desainnya, desain pit. Nah, desain pit di sini ini sebenarnya 3D juga itu ada untuk nggak langsung input aja ya. Jadi memang benar-benar yang pas kita masukin surface-nya itu tidak boleh cacat. Contoh misal kita masukin desain pit, tapi pas kita triangle atau kita masukkan DTM-nya, itu ada yang ngegunting ya atau segitiga masuk titiknya. Nah, itu akan modelnya akan jadi berantakan. Nah, cuman di
software Rocksign itu, slide itu bisa dilakukan recleaning ya, atau perbaikan. Cuman alangkah baiknya jika desainnya memang sudah bersih dari awal gitu ya, tidak ada tumpang tindih, tidak ada intersect segala macam. Begitupun disposal, dipastikan desainnya terhadap konturnya itu harus tidak melayang ya. Kadang kan suka melayang tuh, kaki tunya itu terhadap konturnya melayang. Nanti akan ngeslop dia kan ke atas. Nah, itu akan berpengaruh juga. Nah, yang selanjutnya adalah properties ya, kohesi, pi, dan juga bobot isi. Nah, ini contohnya ya Pak ya. Ini yang warna pink-pink ini batu bara misal. Nah, yang hijau ini data situasi. Yang biru ini data disposal ya. Contoh, ini contoh aja Pak. Nah, ini juga contoh Pak ya, bedanya 2D dan 3D tadi ya. Kalau kita buat section, maka dia akan membentuk analisis 2 dimensinya. Nah, untuk 3D-nya, nah ini bisa kita langsung menganalisisnya. Nah, untuk 3D sendiri sebetulnya tidak bisa semua langsung impor, langsung hitung ya. Pasti salah tuh. Karena apa? Karena dia akan software itu akan kebingungan mencari slope mana yang akan dihitung ya. Karena kalau misalnya 2 dimensi kan kita batasi itu ya, define limitnya, terus posisi longsorannya. Nah, kalau 3D ini itu harus ditambahin box ya, ada 6 box itu. Box itu untuk membatasi area kerja software yang akan menghitung. Nah, bisa juga box itu kita masing-masingkan, banyakin. Nanti semua box itu akan dihitung gitu. Nah, jadi ini gambarannya ya, bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu langsung kalau punya 3D-nya bisa kita masukin, tapi kita limitasi nanti di dalam juga bisa. Nah, ini 3D adalah extension ya dari 2 dimensi tadi ya. Yang tadi sudah dibahas juga ya sama rekan-rekan ya, bahwa nggak selalu simetri itu sama ya, kecuali mungkin proporsionalnya sama ya. Kalau proporsional sama, bentuknya sama ya udah pasti sama kan. Cuman kalau tadi disampaikan Y-nya lebar sekian tapi Z-nya lebih dalam, itu akan berbeda juga dari 2 dimensinya. Nah, itu pasti berpengaruh karena 3 dimensi. Nah, ini juga contoh ya, model misalnya kita punya disposal ya. Contoh yang warna brown itu topo ori-nya green before dumping ya. Jadi sebelum didumping atau topo sebelum didumping. Lalu yang purple adalah yang ungu adalah yang sudah didumping. Yang yellow adalah final. Nah, itu juga bisa. Ini sectionnya nanti seperti ini kondisinya. Nah, itu sebetulnya kalau memang yakin 3D-nya bisa betul, maksudnya pas, ya monggo aja 3D. Bisa ini, tapi kan perlu memang 2 dimensinya dikoreksi lagi pastinya. Gitu. Dari data bore, entah data bore geotek, SPT segala macam, itu dicek lagi. Karena sangat sulit sekali ya kalau misalnya layernya banyak, terus kita masukin ke 3D itu biasanya agak kesulitan. Dan solusinya adalah, kalau yang saya lakukan biasanya adalah, itu saya rata-rata. Yang walaupun sebenarnya itu nggak boleh juga. Karena kalau di rata-rata artinya kan layernya itu kita gabungin jadi satu. Padahal seharusnya nggak boleh gitu. Cuma itu untuk simplifikasi aja, mungkin kalau kita yakin bisa lakukan, itu bisa dilakukan juga. Nah, ini contoh ya,
di nikel juga. Nah, ini limonit yang coklat, saprolit yang pink, dan bedrock yang putih ya. Posisinya longsoran ada di ya ini blok model ya. Jadi bentukan cutnya seperti ini. Nah, ini contoh aja. Ini juga ada contoh ya. Lihat sebelah kiri dia 2 dimensi, 3 dimensinya seperti ini. Nah, mungkin kita lanjut ya, rekan-rekan ke contoh misal kita pakai 3D. Kita menghitung nilai potensi longsor. Nah, tadi kan potensi longsor itu bisa kita hitung dengan 3D karena kolom slip surface-nya itu sudah ditentukan. Beda dengan 2 dimensi. Nah, mungkin 2 dimensi tadi juga bisa juga dengan asumsi lebar sekian, tebal sekian, dapat volume. Bisa juga. Tapi dengan 3D, software bisa membantu menghitungnya secara langsung. Nah, seperti ini. Nah, apa yang bisa kita tentukan dari potensi pelongsoran itu, yaitu risiko ya. Risiko di sini kan sebetulnya potensi ya, nilai kerugian yang jika longsor itu terjadi, maka impact itu yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi sebenarnya rumus dari risiko itu adalah impact atau dampak jika terjadi longsor dikalikan probabilitas atau peluang keterjadiannya. Nah, keterjadiannya bisa kita gunakan, misal kita punya data statistik, probabilitas failure-nya kita punya, itu bisa digunakan sebagai peluang pelongsorannya. Dari FK pun sebetulnya kalau kita ini juga bisa kita jadikan asumsi. Misal FK 13, walaupun probabilitas 20%, mungkin ini saya yakin dengan back analysis yang dilakukan 13 aman aja gitu kan. Jadi walaupun ada rumah warga di bawah, tapi FK-nya tinggi nih 13. Mungkin impact-nya tinggi, tapi peluangnya kecil. Nanti resikonya sedang mungkin seperti itu. Jadi bisa kita ukur semi kuantifikasinya dengan impact dan juga peluang keterjadiannya. Nah, secara teori, dampak adalah hasil lanjutan dari peristiwa ya atau longsoran. Ya. Adapun dampak ya yang paling parah atau katastrofik itu pastinya kematian. Kematian tidak ada toleransinya pastinya kan. Walaupun satu orang, jika itu terjadi, maka sebetulnya resikonya sudah sangat tinggi itu. Karena impact-nya kematian ya. Nah, kalau misalnya kita bicara volume tanpa adanya kematian, itu yakni adalah biaya perbaikan. Contoh volumenya nimbun jalan provinsi. Jadi tidak 10.000 lagi, tapi biaya impact itu yang akan menjadi nilai tambahan. Nah, risiko tadi adalah pengukuran terhadap potensi yang paling besar terjadinya jika dampak itu terjadi gitu. Jadi risiko adalah probabilitas atau kemungkinan dikalikan dengan dampak ya. Nah, risiko ini bisa kita bentuk dalam bentuk tabel ya atau matriks ya. Masing-masing perusahaan mungkin bisa memodifikasinya sesuai keinginannya. Contohnya misalnya impact-nya kecilnya di 10 juta, mungkin berbeda dengan perusahaan yang besar ya, seperti ya perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin standarnya beda lagi. Nah, perusahaan-perusahaan kecil mungkin beda lagi impact-nya. Nah, itulah yang mungkin bisa di standarisasi dari masing-masing manajemen site-nya. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kiri, nah, ini dari hasil analisis ini, nilai FK-nya 0,9. Wih, ini udah pasti terjadi.
probabilitasnya 78. Memang udah pasti terjadi ini, nggak mungkin nggak kejadian. Nah, sekarang tinggal ngitung aja. Hitung aja. Karena tadi udah pasti terjadi, kita tinggal hitung impact. Nah, kita anggaplah fatality, property damage, dan segala macam bisa kita handle dengan monitoring, misal. Dengan radar, dengan macam-macam. Dengan real time, maka itu mungkin bisa kita mitigasi. Nah, cuman volume pasti terjadi, nggak mungkin volume itu hilang. Nah, kita cuman bicara volume aja di sini misal. Nah, misalnya volume ya. Nah, di sini ada red misalnya. Volume terjadinya misal 1,3 juta misal. Nah, terus biayanya apa? Biaya perbaikannya pasti ya reshuffling, recontouring ya. Dengan biaya dozernya, biaya esanya, normalisasi segala macam. Itu misal ketemu di $84.000. Misal kita bawa ke matriks ini, ya, tadi peluangnya adalah 78, ya. Itu sangat mungkin, tapi biayanya itu ini masih belum dimodif ya. Ini dari sumbernya DISS Australia 2016, contohnya adalah misalnya ini pasti standarnya nggak bisa dipakai yang di sini ya. Misalnya 84.000 tadi. 84.000 berarti kan di sini. Jadi dia 3 ya, sedang aja. Mungkin ini perusahaan besar. 84.000 sedang aja. Cuman kalau perusahaan kecil, mungkin ini diganti nih. 0,1-nya. Jadi 0,001. Jadi di sini mungkin jadi besar. Karena biayanya mahal. Nah, itu mungkin ya. Nah, mungkin total impact-nya itu bisa dihitung dari akumulasi ya. Tadi biaya perbaikan segala macam. Lalu nanti dari biaya impact-nya itu tadi, itu bisa kita sampaikan ke manajemen ya. Pasti kan yang dibutuhkan manajemen kan pasti opsi kan, opsi A, opsi B, opsi C. Nah, opsi itu sebenarnya kita harus bisa sampaikan, ini loh Pak, kalau misalnya gini, resikonya gini. Lanjut, ya sudah. Kita, yang penting itu sudah kita hitung gitu. Sudah kita hitung, impact-nya apa aja, risikonya apa aja, tinggal kesepakatan dari manajemen, gitu kan. Dari opsi-opsi tadi kita hitung risikonya ini. Peluangnya udah pasti terjadi, Pak. Ini volume pasti terjadi. Nah, mungkin kalau fatality sama properti bisa kita mitigasi dengan ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga. Nah, itu sebenarnya ada hitungan lainnya lagi itu. Nggak bisa kita, fatality kita singkirkan. Nggak mungkin. Itu memang betul-betul harus diperhitungkan juga dari segi IBPR dan perhitungan safety lainnya ya. Nggak hanya sekedar tabel ini aja gitu. Jadi ini contoh aja buat misal volume segini, gini, resikonya segini. Itu mungkin bisa aja kita sampaikan. Tapi kalau untuk fatality gitu-gitu, itu nggak bisa asal, nggak mungkin terjadi gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya volumenya besar, terus kita singkirkan fatality-nya, dasarnya apa itu kan? Itu dulu. Nah, ini contohnya tadi ya. Karena tadi asimetris, ya. Jadi nilai FK globalnya itu 1,3. Sedangkan kita balik ya. Nah, ini ya. FK globalnya 1,3, sedangkan dua dimensinya hanya 1,15. Ya. Karena bentukannya yang berbeda tadi ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya bentukannya hampir sama dan rasio proporsionalnya sama, pasti harusnya mendekati sama gitu. Karena hanya mengekstrud saja gitu. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Rahel ya mungkin. Baik, terima kasih kepada Mas Givari atas materi yang telah disampaikan.
Mungkin tadi terkait kuis yang tadi telah diberikan oleh pemateri kita dari para teman-teman peserta yang telah selesai mengerjakan kuisnya dapat mengaktifkan fitur actionnya untuk kita bahas bersama-sama. Baik, ini sudah ada satu orang atas nama Mas Rifki Fajar. Dipersilakan, Mas. Oke, makasih Mbak Rahel sebagai moderator. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, Mas Kemal ya. Selamat malam, Mas Rifki. Yuk, sehat Mas Kemal. Alhamdulillah sehat. Mas Rifki Oke, Mas. gimana? Sehat juga? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke, Iya. Oke Mas. Saya mau nanya nih Mas, kan ini kan lebih sorry Mas, untuk studi geotek ini kan lebih banyak dipakai di batu bara Mas ya posisinya kan ya. Kebanyakan datanya. Iya. Kalau untuk di nikel sendiri nih Mas, kan overall kan biasanya kan hanya litologi kan kita cuma tiga nih Mas, cuma ada limonit, saprolit, sama petrok tuh. Ya. Nah, mungkin study case juga nih Mas ya, posisi di tempat saya Mas, di salah satu tempat saya kerja tuh di nikel, saya ada material organik Mas. Jadi litologinya tuh secara nikel cuma tiga nih umumnya, tapi saya ada nambah satu lagi sedimentasi. Oke. Nah, untuk mungkin yang pertama Mas, untuk data-data awal itu apakah sama Mas untuk pencarian datanya, untuk mengambil data geologinya seperti uji lab dan lain-lain, atau bagaimana Mas ya? Itu yang pertama. Hmm. Nah, terus yang kedua, ketika memulai perhitungan nih Mas, kan kalau di batu bara kan berapa material atau litologi itu kan perhitungannya ada pakai Morkolot sama hook and drone nih Mas ya posisinya. Memang kalau untuk di nikel, apakah bisa kita samakan seperti itu berdasarkan litologi atau kita sama ratakan, Mas? Misalkan kita pakai morkolom semua atau hook and drone semua, Mas? Mungkin itu aja sih, Mas, pertanyaannya. Oke, Mas Rifki. Sunjab, mungkin izin jawab ya. Eh, data apakah sama coal dengan nikel? Sebetulnya ya itu hampir sama ya, karena yang diinput itu kan juga data labnya sama. Cuman mungkin bedanya kalau dia tanah, mungkin dia gesernya tanah ya. Kalau dia batuan keras ya, dia mekanika batuan gitu kan. Nah, cuman outputnya juga pasti sama, sama-sama mau triaksial, mau digeser, kohesi P juga ya, kohesi saat kondisi inteknya, dan P itu nilai yang didapat dari kenaikan normalnya kan, saat dilakukan kenaikan nilai normal pasti gesernya makin kuat kan. Nah itulah sudut yang dibentuk. Kalau tadi bicara nikel tadi ya, apakah morkolom? Ya kalau misalnya lab sebaiknya memang morkolom. Karena kalau hook brown dia harus menginput data GSI ya. Nah, Oke, Mas. GSI itu kan artinya kita harus memasukkan di situ mapping ya, mapping struktur. Nah, kalau misalnya kita lakukan pemboran dan misalnya uji geser, lalu didapat kohesi P, itu pakai morkolom aja Mas. Morkolom ya. Nanti masukkan Oh, iya. kohesi P-nya, lalu hitung aja nilai faktor keamanannya. Itu sudah sesuai standar sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti Mas Rifki data-datanya litologinya ya, itu tergantung dari geologi yang di site sana. Misalnya Mas kan pasti ada site geologinya kan. Nah, coba Ada. minta bantu kontur saprolit limonit bedrocknya itu modelingnya. Minta itu. Nah, nanti misalnya analisis dua dimensi. Buat aja sectionnya, organik posisinya di mana. Nah, jika nanti dirasa organik itu yang paling lemah, nah berarti kita harus konsentrasi data bore-nya di posisi yang organik itu. Misal
limonit saprolit kan tanah lah ya, rentang Yes, di yes. 40-60 koesi. P-nya misal rentang 15 sampai 20 misal. Nah, kalau misal organiknya itu lebih buruk ya, misalnya sokle atau apa, nah itu coba dilakukan analisis juga labnya. Jangan-jangan itu P-nya 0 atau kondisinya adalah eh andren ya, andren. P-nya 0. Jadi maksudnya P 0 itu apa? Bisa juga P 0. Jadi material itu nggak ada nilai P-nya, hanya koesi aja. Jadi mau dia normal dikonsolidasi seberapa besar pun, ya dia nggak akan berbeda jauh. Itu kondisinya material-material loose itulah, seperti sokle, material pasir los gitu-gitu. Nah itu bisa lebih pesimis lagi. Nah, cuman kalau misalnya organiknya ternyata eh, kondisinya labnya bagus, mungkin bisa lebih bisa optimis lagi. Nah, itu mungkin nanti disebarin aja data titik bornya, titik bor geotek ya. Kalau misalnya saprol limonit bukan masalah, misalnya udah ada sebagian data lab, nah yang organik ini yang masalah. Nah, berarti posisi bor geotek ini harus banyak di material yang masalah ini. Untuk apa? Untuk antisipasi saat kita ngekat ngekat lerengnya itu. Nah, Oke. tadi pertanyaan keduanya apa? Morkolom apa hubron ya? Iya, Apa-apa? betul Mas. Iya, metodenya Mas. Untuk pengukurannya kan kan kalau di batu bara kan berdasarkan mitologi kan itu kan kita bisa nentuin Mas, bisa kombinasi kan. Ah, kita material A kita pakai morkolom, terus material B kita pakai hook and brown. Tapi kalau untuk Hmm. klinikal sendiri gimana Mas ya? Apakah bisa kita seperti itu atau memang hanya satu aja Mas yang kita pakai metode pengukurannya? Nah, begini, mungkin kalau Mas nemu batu bara kenapa campur-campur morkolom sama hook Hmm. brown. Nah, sebetulnya bisa jadi hook brown itu dipakai karena satu, misal data labnya terlalu optimis, koesipinya terlalu tinggi, ya kita pakai UCS-nya aja. Kita pakai Oke. UCS-nya aja, tinggal kita tentukan nilai parameter hook brown-nya, GSI-nya, ya, MI-nya, D-nya, ya itunya, posisinya saat memang nilai lab-nya terlalu optimis. Bisa juga terjadi kalau misalnya memang di sana sering terjadi back analysis. Contoh, dia mapping terus. Ya, dari mapping itu kita bisa menentukan masa batuannya kan, bukan batuan intek lagi berarti, bukan data lab lagi. Nanti yang kita pakai hook brown. Jadi sudah back analysis. Sebetulnya back analysis bisa juga more column, koesi P. Karena ada keselarasannya antara dua itu, koesi P sama hook brown itu. Bisa pakai rock lab softwarenya atau di slide-nya pun bisa sebenarnya. Cari aja kondisi koesi P yang sama dengan hook brown itu juga bisa sebenarnya. Back analysis hanya koesi P-nya juga bisa. Tapi kalau misalnya pernah melakukan data pengukuran struktur, bisa jadi si engineer sana dia memakai hook brown untuk mengakomodir nilai strukturnya itu. Karena kalau more column dia intak mas, koesi P aja. Terus kondisi RMR-nya nggak bisa masuk ke situ kan. Nah, RMR Iya, bisa iya. masuk kalau dia pakai hook brown. Nah, jadi mungkin silang siurnya kenapa ada muncul di situ karena dua hal tersebut. Oke. Mungkin ini Mas ya, tentang pengukuran, mungkin masih lanjut yang tadi tuh Mas, tentang pertanyaan nomor 2 tuh. Kan kita kan butuh interpretasi dari si Gios juga nih Mas posisinya kan. Nah, Ya. sementara kan material sedimen ini kan secara visual ini kan kita nggak bisa nentuin nih Mas, dia punya struktur atau enggak tuh secara kasat mata loh posisinya. Yang bisa kita pakai itu kan pasti kan berpatokan dari hasil uji lab Mas, dari ukuran butir nih posisinya. Dia apakah lebih ke silt atau clay kan? Apakah kemudian yang kedua, apakah area tersebut juga aquifer atau tidak ya? Seperti itu Mas ya. Hmm.
Nah, kan Ya, nilai P-nya, terus kemudian eh, nilai P itu sebetulnya kita kok bisa tahu itu nilai P itu pesimis atau optimis? Range-nya itu atau kriterianya gimana Mas ya, kalau boleh tahu? oke, oke. Nah, tadi kalau misalnya struktur ya, kita mungkin bicaranya kalau struktur, itu dia lihat dulu apakah dia memang struktur regional ya, lipatan, patahan, atau memang hanya struktur dia itu sekunder, bukan primer. Artinya saat kita gali dia baru muncul, join ya. Karena stres ya, muncul rekahan-rekahan. Itu beda juga tuh. Nah, kalau misalnya memang kondisinya ada patahan dan itu mengarah ke pit, ya itu memang harus diantisipasi. Nah, cuman untuk kondisi seperti itu memang eh, kita nggak bisa sepenuhnya mengantisipasi kondisi misal memang ada sesar di area regional itu. Karena kan kalau kita bicaranya peta geologi regional kan ya mungkin ada misal gambarannya. Cuman kan apakah di bawah itu posisi persisnya kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau Ya. misalnya balik tadi ke analisis, ya cukup itu tadi aja. Kita lakukan pengujian lab, ya, pengujian lab, uji geser, CS, atau mungkin triaksial untuk mengkoreksi. Nah, dari data lab itu, coba nanti hitung dulu desain jangka panjangnya. Nanti saat ngekat, jika terjadi failure, ya, artinya data lab itu salah. Itu harus dilakukan back analysis. Seperti itu. Memang itu biasa umum terjadi gitu. Jadi kita kalau misalnya data lab itu salah, aktualnya di hitungan slide FK-nya stabil, aktualnya longsor, ya artinya data lab itu salah atau terlalu optimis. Memang disitulah nanti akan terkoreksi saat di back analysis ternyata propertiesnya kita reduksi. Nah, nanti setelah direduksi ternyata masih longsor, artinya reduksi kita masih kurang reduksi, gitu Mas. Tapi kalau misalnya Oke. dari data lab itu tidak longsor, artinya data lab itu benar. Bisa jadi malah terlalu pesimis, bisa juga gitu. Karena untuk batuan standarnya memang uji lab itu aja sih Mas, untuk tahap awal ya. Nanti kalau misalnya Mas ada area-area yang udah terbuka pitnya, itu bisa jadi referensi. Misalnya di depan Mas ada pit iup lain yang udah terbuka, litologinya sama nih nyambung. Nah, itu jadi referensi juga bisa. Berapa Pak slope-nya? Ngintip-ngintip lah Pak tingginya. Oh iya segini-gini. Ah, adalah saya ikut ke arah sana. Gitu juga bisa. Terus yang terakhir nih Mas. Oke, agak agak mulai paham sih Mas. Yang terakhir nih, water table tuh sebenarnya pengaruh nggak sih Mas? Soalnya rata-rata kan kemarin kita kan di tempat kami itu sebetulnya belum ada pengukuran water ini Mas, MAT lah, muka air tanah. Kemudian kita coba tuh Mas, kita MAT kita coba pakai dua metode tuh, mulai dari pengeboran atau pumping test atau swab test sama satu geolitrik. Secara overall sih ternyata MAT kita rendah tuh Mas posisinya tuh. Kira-kira dari sepengalaman Mas Kemal nih, kalau misalkan kita mempunyai MAT yang rendah itu bagaimana Mas ya untuk antisipasinya? Nah, jadi kalau misalnya ada tadi ya eh, kondisinya kita bisa analisis water table-nya itu kalau memang yakin dengan data tadi ya muka air tanah tadi pengukuran baik dengan piezo atau sumur pantau bisa juga dikorelasi. Tapi kalau misalnya memang datanya kurang atau nggak yakin, bisa juga Mas kita naikin, tapi HU-nya kita kondisikan. Contoh, misalnya kita nggak ada data yang banyak, full aja nggak apa-apa, water table full. Nanti HU-nya kita mainin, kondisi hidrostatisnya. Nah, HU-nya itu kita cari aja di referensi. Apakah dia 80, 0,8, atau 0,9, atau 0,7. Gitu, Mas. Kalau misalnya nggak yakin,
itu bisa kita adjust aja lebih tinggi water table-nya. Cuman kalau misalnya memang yakin di situ misalnya dari surface dan bisa kita pantau terus sumur pantau itu, ya udah pakai yang itu aja supaya dapat optimal kan, Ya, betul. gitu ya. Oke, oke. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Kemal. Ya, Saya makasih. kembalikan ke moderator. Izin bertanya, halo, Izin bertanya, izin bertanya. eh, Mas Calvin, tadi apa? Ya. Yang pertama, untuk mendapatkan CSMP kan bisa melalui direksir atau triaksial gitu. Menurut pengalaman Mas Calvin itu eh, dari dua uji itu mana yang lebih eh, representatif? Itu yang pertama. Yang kedua, pengujian lab itu kan sampelnya intact ya. Sedangkan di lapangan itu kan Rokmas, dan Rokmas itu posisinya tidak intact ya. Di situ ada join, ada padding, ada apa. Apakah eh, nilai hasil lab itu langsung digunakan atau ada konversi? Contoh lah seperti ini. Yang mungkin saya pribadi kan banyak menggunakan Hawkburn ya, di mana ada nilai GSI. Nilai GSI itu eh, yang terbaru, yang kuantifikasi itu kan dia mewakili RQD yang mewakili spacing dari discontinue. Lalu eh, plus joint condition yang mewakili dari kondisi dari discontinue itu. Nah, kami yang menggunakan Hawk-Brown itu eh, nilai GSI adalah sebagai konversi dari nilai intak ke Rokmas. Nah, tadi pertanyaannya dua tuh. Yang ketiga tadi sempat disampaikan Mas Calvin, jika terjadi longsor, maka data lab-nya salah. Apakah eh, itu yang pertama atau kita perlu investigasi di lapangan? Apakah dari permodelannya kita modelkan asumsinya apakah sudah sesuai semua? Apakah water level-nya sudah sesuai kondisinya atau geometri dari lapisannya yang berbeda atau mungkin ada keberadaan dari strukturnya? Apakah tadi yang saya tangkap kan tadi eh, oh ya data lab-nya itu salah gitu, Hmm. gitu. Baik, Tiga itu, Mas. baik. Oke, izin jawab ya, Pak Handanawari. Kalau bicara paling optimal triaksial atau geser, jadi sebetulnya outputnya kan sebetulnya sama-sama kohesi Pi. Cuman saat kita kalau bicara terminologi pengukuran saat pembacaan geser itu sebenarnya kan kondisi normal atau tegangan normal, lalu saat batuan itu tergeser kita plot minimal 3 titik, kita buat kurva kan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari triaksial dia tidak membaca geseran langsung ya, dia membaca adalah tekanan ya, tekanan sigma 3-nya ya, atau minor prinsip, lalu juga sigma 1-nya atau mayor prinsip. Nah, dari kurvanya itu sebetulnya bisa mewakili kurva Morkolom. Di kurva Morkolom itu baru bisa kita tarik geserannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara secara pengujian peak, sebetulnya geserlah yang mewakili peak geseran itu langsung. Karena kita lakukan normal, lalu kita lakukan geser. Jadi real geseran. Itu. Nah, kalau misalnya triaksial, itu kan dia sebetulnya ada kondisi-kondisi yang contohnya ya, kita mau kondisi original ya, atau UU ya, triaksial unconsolidated, undrained. Kondisinya di mana tidak dikonsolidasi dan juga tidak terdrainase. Jadi betul-betul kondisi ori. Jadi short lah ya.
Nah, beda juga kalau misalnya kita CU ya, kita konsolidasi, CD ya, kita drain juga. Jadi kita dapat kondisi yang benar-benar saat material itu sudah terkonsolidasi. Jadi itu bisa kita dapatkan QCP saat sudah konsolidasinya. Nah, kalau misalnya dari geser, dia hanya plot normal, geser. Naikin normal, geser. Naikin normal, geser. Akan meningkat terus geserannya saat normalnya ditingkatkan juga. Nah, kenapa harus ditingkatkan itu kan untuk membentuk P-nya. Jadi kalau misalnya standarnya 3 ya, kalau misalnya bisa lebih banyak titik, bisa lebih bagus. Nah, kalau misalnya lebih baik, dua-duanya, Pak. Jadi, triaksial dilakukan, geser dilakukan. QCP-nya bisa kita nanti justifikasi. Oh, ternyata kalau misalnya jauh, ya kita lihat lab-nya sama nggak? Lab-nya beda. Lebih percaya lab mana? Kalau misalnya lab-nya sama, hasilnya beda, coba dipastikan lagi ke si pengujinya. Ini kenapa beda jauh? Mungkin nanti bisa dijawab sama pengujinya, apa penguji lab-nya. Oh, ini Pak, sampelnya kurang panjang, jadi ini mungkin kesalahan. Nah, gitu juga. Atau gimana lah. Jadi, kalau misalnya memang udah sesuai terus hasilnya masih jauh, ya, itu nanti coba lihat secara mungkin globalnya, Pak. QCP dari ujinya itu dengan material yang sama itu cenderung kemana QCP-nya dari hasilnya. Cuman kalau misalnya dibilang mana yang lebih optimal, sebetulnya kalau efisiensi geser sih Pak, karena lebih murah dan lebih cepat. Cuman kalau triaksial, dia memang itu tadi, dia bisa lihat kondisi konsolidasi dan tidaknya kan. Nah, terus lanjut yang ke pertanyaan kedua, apakah semerta-merta longsor lalu salah lab? Sebetulnya ya, betul Pak. Mohon izin, terima kasih dikoreksi. Nggak bisa hanya failure langsung dibilang salah lab. Bisa jadi salah potong. Bisa jadi kesalahan yang lainnya. Nah, itu memang harus diinvestigasi dulu. Tapi kalau misalnya udah sesuai semua, dan lebih mengarah ke material yang terlalu optimis, bisa juga. Jadi sebenarnya geotek ya interpretasi orang beda-beda, beda geotek, beda FK pasti. Cuman ya itu, kalau masalah back analisis memang sebaiknya ya dibawa yang ke kondisi paling masuk akal. Contoh longsorannya besar, masif, ya bawalah material itu ke kondisi yang mengikuti kondisi aktual. Entah, karena back analysis nggak hanya QCP aja yang dikoreksi, bisa kondisi pore pressure-nya dikoreksi, bisa getarannya dikoreksi, bisa geometrinya dikoreksi, litologi bisa semua dikoreksi, betul. Jadi itu. Jadi mohon maaf tadi bisa dikoreksi ya teman-teman, nggak hanya lab-nya aja, semata-mata longsor, lab salah, gitu. Jadi bisa dicek dulu. Lalu yang terakhir apa tadi Pak? Yang kedua itu adalah untuk sampel lab itu kan diambil intek ya. Intinya kalau di intek, kalau di batuan itu kan biasanya dipilih di mana sampel itu tidak ada discontinue, nggak ada tidak ada join, nggak ada apa, agar hasil pengujiannya itu lebih akurat bahwa strength-nya itu benar-benar intact gitu. Sedangkan kondisi di lapangan itu adalah kondisi rock mesh. Kalau di batuan kan di situ ada join, ada padding, ada fall, ada apa. Nah, oleh sebab itu, apakah hasil dari lab tadi, di mana hasil dari direct shear atau triaxial yang sampelnya adalah intact, itu langsung dibawa ke dalam permodalan rock mesh. Oke, izin jawab lanjut Pak ya. Jadi betul ya, kalau misalnya tadi itu kita bicara, pasti awalnya kan kita hanya punya data lab. Kita untuk menginterpretasi struktur pasti berjalannya waktu. Saat entah udah dibuka atau nanti sudah mulai kelihatan, ya tadi ya, disebut struktur-struktur yang muncul, itu harus memang diupdate. Nah,
kalau misalnya fungsinya geotek ya memang mengupdate dari kemunculan-kemunculan hal-hal tadi ya, failure lokal, kondisi ya yang tidak sama dengan analisa awal. Karena nggak bisa sekali analisa terus jadi. Bisa aja Pak, sekali analisa jadi, tapi harus sangat aman gitu ya. Contoh, FK-nya kita buat 16, ya mungkin nggak ada isu gitu ya. Tapi kan kayak ekonomis gitu. Nah, cuman kalau kita bawa ke 13, 12, pasti di situ ada kondisi-kondisi anomali tadi yang akan bertentangan lah saat kondisi kritikal itu terjadi. Nah, itu tadi pentingnya memang peran geotek untuk mengupdate data-data yang dimiliki. Nah, cuman kalau misalnya sudah diupdate ternyata masih katakan masih fail, artinya updatean kita ini masih belum ya, belum mewakili kondisi aktual. Ya, tadi kan kita hanya bicara intak, cuman yang ngambil sampelnya yang homogen, yang nggak ada apa, yang nggak pecah-pecah, biar sekali uji langsung panjang jadi. Nah, ternyata overestimate. Ya balik lagi longsor. Ternyata rokmasnya belum diukur. Nah itu sih memang harus diupdate sih ya Pak. Memang harus diupdate intak rokmas tadi ya, kondisi GSI-nya tadi yang disampaikan RKD dan juga joint condition tadi kan, spasi, resistensi itu segalanya harus diupdate memang. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Mas Calvin. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Farid Abdillah. Mungkin Mas bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Tadi kan sempat dibahas tentang beberapa metode perhitungan faktor keamanan lereng. Salah satunya itu ada Janbu, ada Bishop, Kelenius. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada parameter untuk pemilihan metode yang mungkin nanti akan kita gunakan? Mungkin itu saja. Saya izin toilet sebentar ya, Mbak Rahel. Bentar. Baik, Mas. Baik, ya izin menjawab tadi Pak Farid ya. Metode-metode irisan, tadi kan banyak banget ya. Mulai dari yang OMS, ada yang Janbu, ada yang Bishop. Itu bedanya di mana sih? Nah, itu tadi kan. Jadi sebetulnya kondisi tadi, FK strength tadi, itu harus sama dengan syarat tabelnya. Contoh, OMS, FK strength harus sama dengan kesetimbangan momen.
Tuh. Nah, Bishop harus sama dengan kesetimbangan X dan Y momennya gitu. Dan Janbu harus sama dengan kesetimbangan XY-nya walaupun momennya nggak perlu. Yang penting ininya. Nah, terus bedanya di mana? Nah, jadi bedanya gini. Kan tadi tahap awal adalah hitung kesetimbangan dulu, baru hitung ketidaksetimbangan strength, baru software akan mengiterasi supaya nilainya itu sama antara yang tadi udah dibawa setimbang ke kondisi strength. Contoh OMS. OMS ya, ordinary method slice. Setimbangkan momen dulu ke satu tadi. Udah, hitung strength-nya. Udah, bawa momen tadi ke kondisi strength tadi gitu. Nah, kalau Bishop hitung setimbangan X dan momen dulu. Udah, setelah setimbang, hitung strength-nya bawa ke kondisi sama dengan strength tadi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus pakai software? Karena iterasinya harus merubah komponen ini. Ya, komponen ini harus diubah nih, shear force ini. Dari yang awalnya tadi ini diubah ke ini supaya apa? Supaya sama tadi kan, iterasi akhir. Nah, kan nggak mungkin kita 40 kita cari satu-satu. Nah, kebetulan angka yang saya tampilkan iterasi akhir ini adalah irisan dari software slide. Jadi semuanya udah dihomogenkan, udah sama semua nih. Nah, yang nggak ada adalah iterasi awal ini. Iterasi awal ini yang saya bawa dari iterasi akhir tadi. Kenapa dia 15 ini bisa terjadi? Yang pasti kalau di OMS, FK momennya harus satu, ya kan tadi? Harus timbang. Tapi kalau FK momennya satu, bukan 157, si ini jadi 146. Nggak sama kan? Beda-beda dikit aja sebenarnya. Gitu. Nah, balik ke pertanyaan intinya, mana yang paling cocok metode-metode itu untuk kondisi aktual ya? Contoh Janbu. Janbu cocok di low wall ya, atau di planar. Kenapa? Karena dia menghitung kesetimbangan force, driving force. Momen nggak nggak sesuai karena dia bukan guling kan, bukan rotasi dia bloki kan, menggerak, mempatah dia. Nah, Bishop bisa buat material busuran, OMS juga bisa. Tapi kenapa nggak pakai Bishop aja? Kenapa harus OMS? Kalau misalnya kita punya software, mending pakai Morgenstern sekalian. Hitungnya cepet kok, kan gitu. Nah, sebetulnya yang metode-metode OMS, Bishop, itu penemu-penemu awal yang dia itu memang masih drawing ya, masih manual. Kan baru-baru aja kan software itu berkembang, jadi hitungannya cepat, yang ngapain kita pakai setimbangan yang nggak mewakili ya, pakai aja Morgenstern yang yes 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 semua, atau Spencer, itu kondisinya. Jadi kalau untuk yang paling optimal sekarang saat ini itu sebenarnya pakai Morgenstern, atau yang kondisinya memang X, Y, dan momennya setimbang dulu, baru hitung FK strength baru dibawa ke kondisi itu. Nah, cuman kenapa tadi kan ada beda Spencer sama Morgenstern? Yes, yes, yes. Morgenstern yes, yes juga, tapi kenapa hasilnya beda? Nah, itu ada perbedaan sedikit aja dia. Contoh, Spencer kalau nggak salah ya, coba dikoreksi. Spencer itu, dia itu hampir mirip sama Morgenstern, cuman bedanya adalah sudut interslice-nya. Sudut interslice-nya itu, dia itu kalau Morgenstern itu kalau nggak salah ya, itu sama tiap irisan sudutnya. Misal 20 semua dari irisan 1 sampai 10. Nah, kalau Spencer, kalau nggak salah itu dia ada proporsionalnya, atau kebalik ya. Morgenstern yang kayak gitu, Spencer yang kayak gitu. Coba nanti dikoreksi. Jadi sudut interslice-nya yang berbeda. Nah, sudut interslice itu akan mempengaruhi ya force tadi, kesetimbangan tadi akan berubah. Secara nggak langsung FK-nya akan berubah sedikit gitu. Mungkin itu, Pak Farid. Oh ya, baik, baik, baik. Terima kasih.
Baik, mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk slot kelas kita pada malam hari ini kepada Mas Herman, dipersilakan untuk on mic. Kepada Mas Herman. Baik, mungkin karena Mas Herman tidak ada respon, pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi Q&A ini kepada Mas Anggi Saputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya izin bertanya terkait pengujian labor. Nah, jadi di sini saya ambil studi case-nya itu di batubara karena di badan batubara itu seperti clay, siltstone dan juga sandstone. Nah, ini kan merupakan beberapa batuan yang soft rock gitu, batuan lemah. Jadi untuk pengujian labornya ini agak sulit dilakukan karena batuannya lemah gitu. Yang pertama terkait sifat fisiknya. Salah satunya di desikator itu penimbangan berat jenuhnya. Ini biasanya kan desikator sesuai syarat di 24 jam, sedangkan cuma 1 jam. Nah, yang pertama ini yang saya tanyakan bagaimana untuk pengujian sifat fisik dari batuan yang lemah ini. Kemudian kedua, ini juga masih sama dengan batuan lemah ini terkait sifat fisiknya. Jadi kan untuk sifat fisik impact rock pasti kita menggunakan UCS. Nah, kemudian dari beberapa materi yang saya dapatkan, biasanya kan UCS ini sampelnya dalam bentuk silinder, sedangkan untuk di coring pun batuan yang kita ambil di lapangan bukan berdasarkan coring dari perusahaan, yang batuan kita ambil di lapangan, kemudian kita coring di labor, ini kan tidak bisa di coring. Apakah bisa sampelnya dalam bentuk balok saja gitu? Jadi mungkin dua itu pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Oke, izin menjawab ya, Pak Anggi ya. Tadi Pak Lutfan ya? Pak Lutfan ya. Jadi kalau misalnya tadi ya pengujian lab, itulah kan ya, kebetulan Pak Lutfan ini orang lab ya, yang lebih tahu lah. Kalau misalnya sampelnya itu tadi apakah masukkan desikator 24 jam, itu sebetulnya udah ada standarisasinya kan. Dari Associate SRM kan, Rock Mechanic. Nah, ISRM ya, International Associate Rock Mechanic. Nah, itu kan sudah ada tuh standarisasinya. Kalau misalnya bicara tadi materialnya itu soft rock ya, sulit untuk diambil core, ya misalnya memang dia tidak bisa di coring ya. Itu sebisa mungkin memang kita ambil namanya juga intak, ngambil intak yang batuan utuh gitu. Kita melakukan uji lab itu karena batuan itu bisa diambil. Kalau batuan itu nggak bisa diambil, artinya di situ dia soft rock. Bisa interpretasi nanti saat perhitungan itu soft material, atau bisa nanti kondisi gesernya ya itu tanpa lab pun itu bisa nanti misalnya dari bor nggak coring ya, pakai penetrometer atau SPT atau CPT ya, konpenetrometer, kemasukan konus terhadap jumlah pukulan itu juga bisa Pak dipakai. Nggak harus sampel itu harus yang jelek gimana nih, nggak ada nih. Itu bisa kita laporkan, oh ini sampel soft, nggak bisa diambil, jadi ini kondisi kritikal gitu. Nah, balik lagi ke sampel yang bisa diuji, ya sampel-sampel yang memang intact, batuan utuh, memang utuh dia. Nah, makanya selalu kondisinya selalu pasti paling optimis gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya tadi soft tadi berhadapan dengan material-material soft, memang harus mungkin rekan-rekan bisa bantu jawab ya mungkin ya kalau ada masukan. Itu ya balik lagi bisa dengan pemboran SPT ya,
dengan pengujian-pengujian material-material soft, itu bisa juga interpretasinya. Kalau misalnya dari kondisi lapangannya itu tebal sekali softnya, ya, misalnya sampai 30 meter, coba cek dulu, jangan-jangan memang bawahnya rawa gitu yang ya itu. Karena kalau memang si operator bornya itu mahir, harusnya dia bisa lah mengambil core walaupun pecah-pecah, ya. Tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa mengendalikan putaran bor mesin sama flushing airnya itu, ya pasti hancur. Cuttingnya pasti ngegerus dia. Jadinya contoh pasiran, ya pasti hilang terus core-nya. Nah itu bisa juga pakai cara lain. Dengan CPT, SPT, nggak harus dengan UCS gitu Pak. Nah, kalau misalnya sampelnya irregular atau anisotrop nggak berbentuk, bisa juga kan dengan PLI ya, PLI ya, atau pendekatan-pendekatan yang lainnya dengan apa ya, selain PLI, Smith Hammer. Ya itulah, itu bisa juga dengan deskripsi batuan, dengan kita ada itu fieldnya kan, dengan mata pisau kita bentuk atau dengan kuku bisa bentuk, itu bisa jadi interpretasi juga. Mungkin itu Pak Pak Lutfi tadi ya. Jika memang kita berhadapan dengan material weak, ya sekalian aja kita back analisis dengan kondisi yang paling lemah toss of material. Referensi bisa dicari. Misalnya Andrein, P-nya 0, kohesinya cuma 10. Bisa. Asumsi seperti lumpur bisa. Itu juga bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Kemal atas jawabannya. Untuk sesi tanya jawab kita secara berakhir. Tadi pertanyaan dari Mas Anggi telah menutup dari sesi tanya jawab ini. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Mungkin dari Mas Kemal ada yang ingin disampaikan terkait closing statement pada Mas Kemal, saya persilakan. Nah, ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan diberikan kepada saya sebelumnya. Kita sama-sama sharing aja, sama-sama belajar. Banyak kesalahan juga yang mungkin saya sampaikan tadi, banyak kesalahan. Bisa mohon teman-teman nanti nggak sepenuhnya terima ya, bisa dikoreksi lagi. Yang penting adalah kita sebagai, ya yang pasti kalau misalnya kita sebagai geotek, kita tetap berresponsibel untuk mengamankan kondisi keterjadian yang tidak kita duga gitulah. Tapi tetap dengan data gitu ya. Jika datanya minim, interpretasi tidak boleh sepenuhnya. Contoh, misal kita nggak punya data, cuman dah karena merasa yakin interpretasi aja semua, itu nggak boleh kan. Tetap harus by data. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja. Terima kasih ya tadi ya, banyak kesalahan juga. Mohon nanti di cross check lagi. Kalau misalnya mungkin nanti dari teman-teman ada feedback, bisa kita berdiskusi lagi di lain waktu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Mas Calvin. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih sharing-sharingnya. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Kemal atas closing statement-nya. Terima kasih kepada Mas Kemal atas materi yang telah disampaikan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta karena telah mengikuti short test di hari short test kita pada malam ini dengan sangat baik.
Terima kasih sekali lagi kepada Mas Kemal atas waktu dan ilmu yang diberikan pada teman-teman peserta. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu Terima saja kasih. untuk Terima kasih. shortlist kita pada malam hari ini. Saya Rahel selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu pada kelas-kelas kita berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Malam semua. Assalamualaikum.